maksudnya. Laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurhalifah dengan NPM 21170511015 dari kelas B Program Studi S1 Ilmu Komputer. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Hartford. Oke, yang pertama yaitu arsitektur von Neumann. Gagasan di balik arsitektur von Neumann ini adalah kemampuan untuk menyimpan instruksi dalam memori bersama dengan data di mana instruksi beroperasi. Singkatnya, arsitektur von Neumann ini mengacu pada kerangka umum yang harus diikuti oleh perangkat keras, pemrograman, dan data komputer. Kemudian komponen arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama arsitektur pusat unit Neumann, kemudian yang kedua unit memori, dan yang ketiga yaitu input-output. CPU adalah jantung dari sistem komputer yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu unit aritmatika dan logika, unit kontrol, dan register. Lalu bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi aritmatika dan logika pada data. Sedangkan unit kontrol menentukan urutan aliran instruksi yang harus dijalankan dalam program dengan mengeluarkan sinyal kontrol ke perangkat keras. Register pada dasarnya adalah lokasi penyimpanan sementara yang menyimpan alamat instruksi yang perlu dieksekusi. Unit memori terdiri dari RAM, yang merupakan memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program. Antarmuka input-output memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan dunia luar seperti perangkat penyimpanan. Kemudian arsitektur Hartford. Ini adalah arsitektur komputer dengan jalur penyimpanan dan sinyal yang terpisah secara fisik untuk data dan instruksi program. Tidak seperti arsitektur von Neumann yang menggunakan bus tunggal untuk mengambil instruksi dari memori dan mentransfer data dari satu bagian komputer ke bagian yang lain. Arsitektur Hartford ini memiliki ruang memori terpisah untuk data dan instruksi. Kedua konsepnya sama, kecuali cara mereka mengakses memori. Gagasan di balik arsitektur Hartford ini adalah untuk membagi memori menjadi 2 bagian, satu untuk data dan satu lagi untuk program. Persyaratan didasarkan pada komputer berbasis relay Marx I. Hartford asli yang menggunakan sistem yang akan memungkinkan data dan transfer serta instruksi diambil untuk dilakukan pada saat yang sama. Desain komputer dunia nyata sebenarnya didasarkan pada arsitektur Hartford yang dimodifikasi dan umumnya digunakan dalam microcontroller dan DSP. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara von Neumann dan Hartford. Yang pertama yaitu dasar-dasar arsitektur von Neumann dan Hartford. Arsitektur von Neumann adalah desain komputer teoritis yang didasarkan pada konsep program tersimpan di mana program dan data disimpan dalam memori yang sama. Konsep ini dirancang oleh ahli matematika John von Neumann pada tahun 1945 dan yang saat ini berfungsi sebagai dasar dari hampir semua komputer modern. Arsitektur Hartford ini didasarkan pada model komputer berbasis relay asli Hartford Mark yang menggunakan bus terpisah untuk data dan instruksi. Yang kedua yaitu sistem memori arsitektur von Neumann dan Hartford. Arsitektur von Neumann hanya memiliki satu bus yang digunakan untuk pengambilan instruksi dan transfer data. Dan operasi harus dijadwalkan karena mereka tidak dapat dilakukan pada saat yang sama. Sedangkan arsitektur Hartford ini di sisi lain memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data, yang secara fisik memisahkan sinyal dan penyimpanan untuk kode dan memori data, yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengakses masing-masing sistem memori secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu pemrosesan instruksi arsitektur von Neumann dan Hartford. Dalam arsitektur von Neumann, unit pemrosesan akan membutuhkan 2 siklus clock untuk menyelesaikan instruksi. Prosesor mengambil instruksi dari memori di siklus pertama dan menerjemahkannya, dan kemudian data diambil dari memori di siklus kedua. Dalam arsitektur Hartford ini, unit pemrosesan dapat menyelesaikan instruksi dalam satu siklus jika ada strategi perpipaan yang sesuai.
Kemudian yang keempat yaitu biaya arsitektur von Neumann dengan Hartword. Karena instruksi dan data menggunakan sistem bus yang sama dalam arsitektur von Neumann, ini menyederhanakan desain dan pengembangan unit kontrol, yang pada akhirnya menurunkan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Pengembangan unit kontrol dalam arsitektur Hartword ini lebih mahal daripada yang sebelumnya karena arsitektur kompleks yang memperkerjakan dua bus untuk instruksi dan data. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan arsitektur von Neumann dan Hartword. Arsitektur von Neumann terutama digunakan di setiap mesin yang Anda lihat, dari komputer desktop dan notebook hingga komputer dan workstation berkinerja tinggi. Arsitektur Hartword adalah konsep yang cukup baru yang digunakan terutama dalam microcontroller dan pemrosesan sinyal digital atau DSP. Oke, mungkin cukup yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.